Ya, sharing seperti ini sebenarnya sangat mengedukasi gitu. Mengedukasi untuk teman-teman yang udah tinggal di sini juga, bahwa chance itu terbuka, nggak harus dengan profesi yang sama dengan di Indonesia. Lalu yang kedua juga mengedukasi teman-teman kita yang di Indonesia gitu loh, Iya, bahwa iya. mindset mereka kan masih menganggap profesi itu menentukan status sosial gitu loh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Indo di Toronto. Aku dengan Yutan dan hari ini aku ditemani oleh partner aku yaitu Darwin. Halo Darwin. Halo. Ya, aku sama Darwin hari ini kita kembali dengan tema yang sama yaitu profesi orang-orang Indonesia di Kanada. Dan hari ini spesial sekali karena pekerjaannya sangat unik juga ya. Nah, siapa ini bintang tamu kita yang kali ini? Tanpa banyak basa-basi ya, kita persilakan bintang tamu kita untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, udah berapa lama kira-kira tinggal di Kanada atau di Toronto. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih nih atas kesempatan ini nih. Selamat sore menjelang malam di sini. Sebelumnya Happy New Year ya buat kita semua. More blessings, more success di tahun 2021 ini. Stay safe and stay healthy. Amin. Saya Denny Wijaya, sudah 10 tahun di sini. 2010 waktu itu kita landed, berarti di sini di 2021 ini udah 11 tahun. Ya, saya bersama istri saya dan anak saya satu. Dan ini pertama kali di Toronto. I see. Aslinya di Indonya di mana Pak? Aslinya saya dari Jakarta, dari daerah Sunter. I see. Ya itu kampungnya Darwin kayaknya ya. Oh, jadi 10 Yeah. tahun ya sudah di ini, berarti kita satu letting nih Pak. Saya juga kira-kira 10 tahun di Toronto. Dan saya sama Pak Dani ini sebenarnya udah kenalnya lumayan lama lah. Maksudnya kita di komunitas yang sama. Benar nggak Pak? Sama-sama di orang Indonesia di Toronto yang kita dulu juga udah pernah mention namanya Servianto. Nah, karena Servianto suka bikin event. Pastilah kita sering ketemu entah di piknik, entah di acara tahunan. Cuman belum pernah in person. In person dalam artian ya kita cuma pas-pasan gitu aja kalau di event, nggak sampai intens ngobrol atau apa gitu. Tapi saya ingat loh Pak, yang sangat berkesan dengan Pak Dani itu, ingat nggak Pak Dani? Dulu waktu acara CNI, Pak Dani kan bilang ada tiket promosi atau apa gitu kan. Nah, saya pernah hubungin Pak Dani, terus Pak Dani kasih saya itu. Oh, betul. Jadi kamu pergi juga ya itu ya? Saya pergi juga akhirnya. Ada Waktu itu, promo code-nya ya? iya, Lumayan kan ya? beli satu dapat satu atau kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu tuh Pak. Jadi saya ingat sampai hari ini. Gitu ceritanya, Win. Menarik ya. Oke, CNI itu apa? Nanti pemirsa pada bingung dan ini CNI apaan nih. CNI itu acara tahunan di akhir summer itu di Toronto, itu kayak karnival gitu loh. Pas kayak pasar malam gitu, Win. Acaranya tuh gede banget. Jadi kurang lebih kayak Jakarta Fair lah gitu. nah, PRJ ya. PRJ ya. Gitu. Kan CNI singkatan Canadian National Exhibition. Dan itu kan mau masuk kan ada tiketnya, Win. Nah, karena Pak Dani ini kerja di perusahaan. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini nih. Nah, mereka tuh kayak ada promosi buat friend and family gitu. Nah, Pak Dani sempat ngomong di waktu itu di mailing list atau di WA group, aku lupa ingat. Tapi intinya, oh Pak Dani ada special code kalau mau dipakai boleh. Ya udah, aku langsung kontak lah. Gitu. Nah, nih Pak Dani, ini kan seperti kita sebelumnya udah mention ke Pak Dani juga. Jadi tujuan video kita ini adalah memperkenalkan orang-orang Indonesia yang real. Jadi bukan yang kita reka-reka atau yang oh kira-kira ada nih atau oh pernah dengar kata ini, kata si ini. Enggak, ini benar-benar pengalaman langsung dari orangnya. Nah, Pak Dani ini setahu aku kerja di TTC, Darwin. TTC itu Toronto apa Pak? Toronto Transit Commission. Nah, itu komuternya Toronto ya. Jadi dia ada streetcar, ada subway, train, dan juga ada bus. Nah, Pak Dani ini setahu saya bahasa sehari-harinya itu bus driver, atau kalau di TTC dibilangnya apa Pak? Transit operator. Transit operator gitu. Iya, jadi kurang lebih TTC itu seperti ini ya. Kalau di Jakartanya itu biar teman-teman yang di Jakarta atau di Indonesia bisa ngerti,
TTC itu semacam organisasi kayak Transjakartanya lah gitu ya, kayak kurang lebih gitu ya. Iya, ya kurang lebih. Dia Iya, mengoperasikan public transport gitu ya. iya. Oke. Dan ini khusus di area Toronto. Karena kalau udah kotanya lagi, misalnya Mississauga, mereka ada sistemnya sendiri lagi, Midway. Nanti kalau di Milton apalagi gitu. Jadi yang ini khusus jantung ibu kotanya Toronto. Nah, Pak, boleh diceritain nggak? Mungkin kita mulai dari awal banget lah, gitu ya. Kalau boleh di-sharing, berarti kan pindah ke Kanada 10 tahun yang lalu. Itu langsung tuh, Pak? Langsung kerja di TTC kah? Oh enggak, saya kerja berpindah-pindah ya. Sampai suatu saat sebelum saya bekerja di TTC, saya bekerja di sales and marketing di perusahaan nasional di sini yang bergerak di bidang parts. Saya sampai bisa dikirim ke Amerika untuk pameran, tapi hal itu tidak memuaskan hati saya gitu, karena bagi saya bukan itu yang saya cari. Saya sudah cukuplah sales and marketing manager waktu di Jakarta, dan waktu itu ada lowongan saya baca di ttc.ca. Itu adalah website resminya. Itu adalah transit operator. Sebelum-sebelumnya mereka bisa kirim by post, tapi setelah 2013, starting 2013 awal, mereka hanya bilang harus online buat login dan saya apply gitu. Prosesnya itu sama sekali karena itu pekerjaan di TTC sebagai transit operator itu adalah impian bagi Torontonian. Oh, oke. Iya, saya ingat login saya waktu itu, saya buka lagi, itu kira-kira Juli 2013. Lalu saya dapat panggilan, itu untuk sit for the test aja, information session. Jadi itu di information session itu dikasih operator ini apa, karena ini pekerjaannya boleh dibilang 24 jam. Berarti saya bisa kerja pagi, siang, sore, malam terus gitu. Karena transit tidak pernah tidur di sini. Ya kan, kecuali subway dia ada tutupnya, station itu berkisar jam 2 atau jam 3 subuh tutup gitu. Tapi bus tetap berjalan. Lalu singkatnya di information session itu ada penjelasan, lalu ada ini tes. Tes itu tes bahasa Inggris dan tes matematik. Itu kita harus mengerjakan 50 soal di dalam 12 menit dan harus benar kira-kira 70%. Dan ya waktu itu dia bilang begini, jangan dulu balik sebelum nomor 1 sampai 25 selesai. Anggaplah kertas folio kita di lembar pertama itu nomor 1 sampai 25 dan di lembar kedua 26 sampai 50. Jadi kalau yang nomor 1 sampai 25 belum selesai, jangan dibalik dulu. Gitu. Tapi boleh skip gitu. Tapi dia bilang kalau skip itu tidak bakal menolong kamu karena kamu harus konsentrasi benar-benar. Karena ketika kamu balik lagi, time is up dan waktu udah habis gitu. Lalu saya ingat sekali waktu itu kira-kira saya mengerjakan soal aja benar menurut saya 38. 38. Jadi saya nggak skip, saya kerjain satu-satu. Saya tanya sama sebelah saya, dia bilang nggak sampai lembar kedua gitu. Jadi 25% aja enggak gitu. 50% aja enggak. Gitu. Lalu setelah itu dia bilang waktu itu kira-kira 13 Desember 2013. Lalu dia bilang itunya yang examinernya. Kalau sampai dengan 1 Maret 2014 kamu nggak dapat pemberitahuan dari kita, goodbye. Jadi setiap step di TTC itu prosesnya sistem gugur. Goodbye gitu loh. Setelah itu saya tunggu, waduh kok nggak ada nih 20
8 kan hari Sabtu, nggak mungkin kan kerja. Jadi 27 Februari itu adalah hari terakhir gitu loh, karena hari Jumat. Dan saya lihat email ada nih, congratulations, you are going to the next step. Going to the next step itu adalah interview. Tapi nggak interview aja. Di information session kita dikasih suatu form yang isinya job shadowing. Harus kita job shadowing, kita naik ke bus seperti penumpang, observer, di 5 rute yang ditentukan. 5 rute. 3 rute itu rute wajib, yaitu subuh, ya kan? 2 lagi itu adalah streetcar di pagi hari, 1 lagi streetcar di sore hari untuk melihat peak hours pagi dan peak hour sore menuju malam. Dan 2 lagi itu terserah kita. Dan itu kita harus tulis apa yang kita lihat di situ. Ditulisnya bukan bullet point, tetapi ditulisnya itu mengarang pola cerita. Seperti saya naik bus ini dengan bus number 4 digitnya misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Dimulai dari jam segini sampai dengan segini, lamanya 30 menit aja. Apa yang saya lihat. Dan itu dari misalnya yang transit operatornya ngasih transfer, say good morning, good afternoon, how to greet customer. Intinya di TTC bukan hanya driving, it's not about driving, it's not moving people from A to B, more to customer service. Karena kita ini memindahkan orang, bukan memindahkan barang. Nah, setelah itu selesai, itu Agustus kira-kira. Jadi dari bulan Maret itu yang pas saya terimanya Februari, ya, itu interview di Agustus. Dari Agustus baru tentang kesehatan, seperti kita ini sehat atau enggak gitu. Kesehatan juga kita disuruh angkat beban fisik itu pindahin dari poin A ke poin B selama 2 menit. Gitu. Kita pengen diuji ketahanannya. Lalu tes pendengaran sampai sejauh mana, tes buta warna, sampai tes urin juga, untuk supaya kita pakai obat-obatan ya di sini. Setelah itu 4 Desember 2014 dapat conditional offer, yaitu kita di TTC harus minta surat kelakuan baik dari Toronto Police. Nah, itu diperiksa, sudah. Terus itu di 2014, di 2015-nya bulan Januari saya dites seragam, sudah, oke. Habis dites seragam itu, oke, diteleponin sebulan kemudian, masuk ya, 23 Maret 2015, kamu stationnya di sini sebagai bus driver di bus. Gitu. Kira-kira waktu itu prosesnya 1 tahun. Aduh, keburu tua lah, Has. Kalau aku betul, iya. Aduh, keburu tua ternyata. Iya. Tapi thank you banget nih Pak Dhani nih udah langsung ceritain ke kita prosesnya dari A sampai Z, Win. Jadi kita langsung dapat gambarannya. Iya. Pertama, dapat big picture-nya. Langsung dapat big picture-nya, dan saya langsung lelah gitu Pak, langsung lelah. Iya, selama dengan 1 tahun. Iya, tapi Pak Dhani, saya mau nanya satu hal dulu nih ya Pak ya. Ini sesuatu yang tentu saja nih ya, ini sesuatu yang akan sedikit beda dengan budaya kita kalau yang sudah tinggal di Kanada ya. Nah, ini menarik nih, karena gini, tadi Pak Dhani sebutkan Pak Dhani itu dulu di Indonesia itu sales manager. Dan ketika di sini pun sudah bekerja di bidang sales juga ya. Sebelum pindah ganti profesi yang ekstrim ini nih. Nah, ini ada suatu pola pikir atau sudut pandang kalau di Indonesia bahwa kalau di Indonesia tuh kan jadi bus driver tuh gimana gitu ya. Benar nggak Pak ya? Betul. Bus driver tuh gimana gitu secara profesi gitu ya. Nah, ini lu Pak Dhani ada sempat kepikir ke arah itu nggak waktu itu Pak?
Kalau di sini saya nggak berpikiran seperti itu. Ketika pertama kali landed pun saya tentu tidak bekerja mendapatkan yang sesuai dengan bidang saya waktu di Indonesia. Tetapi sebagai imigran kan kita struggling untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kita nggak boleh terlalu banyak memilih, lama-lama kita bisa ketinggalan gitu loh. Karena kesempatan bagi saya hanya datang satu kali. Ya. Dan sempat itu saya berdiskusi dengan istri, dengan orang tua gitu. Tetapi kan ada pepatah yang bijak gitu, di buku yang bijak gitu. Ketika kamu di suatu tempat berpikirlah secara lokal menurut orang sana. Begitu. Ya. Jadi saya berpikiran seperti orang lokal sini nih, ya kan? Kalau berpikiran saya nggak berpikiran seperti orang Indo gitu. Kira-kira begitulah yang mendasari saya. Oke, ya ini sesuatu yang bagus banget nih untuk kita bisa belajarin bersama ya. Karena terus terang Pak ya, ini sesuatu yang agak cukup challenging buat terutama kalau new immigrant yang lagi datang ya. Itu mungkin akan membawa suatu beban yang berat. Misalkan di Indonesianya dia udah cukup established di posisi tertentu, ketika dia bermigrasi gitu kan, dia berusaha untuk mendapatkan posisi yang seperti dia dulu gitu ya di Indonesianya. Dan nanti ada pressure dari sosial di Indonesianya, bener nggak? Wah, udah pindah ke luar negeri, kerjanya jadi begini gitu kan. Kadang-kadang ada pressure seperti itu kan ya Pak ya, bener nggak? Betul. Tapi seperti kita udah sering kali mention juga di channel ini, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang skillful, yang spesifik, ya salah satunya bus driver ini ya, itu salah satu yang justru bayarannya tuh tinggi. Berbanding terbalik dengan katakanlah orang yang kalau kita bilang bukan saya aja sih, banyak orang juga selalu pakai perbandingannya itu dengan orang yang kerja di bank gitu. Kerja di bank yang baru entry level lah ya. Tapi kan tetap mereka tuh di-require pakainya harus rapi, yang ceweknya cantik, yang cowoknya cakep gitu. Ternyata kalau dibandingin salary-nya itu, mereka itu selalu start dengan minimum wage gitu loh. Padahal kalau dilihat, kayaknya keren gitu. Sedangkan mungkin plumber atau mungkin bus driver ya, kalau lagi summer mungkin rada-rada panas juga gitu, ada keringet, pakai acara ada keringetnya gitu misalnya. Padahal mereka gajinya lebih tinggi, benefitnya mungkin juga lebih bagus. Dan tadi Pak Dhani udah mention juga salah satu pekerjaan yang cukup bergengsi karena banyak Torontonians tuh yang mau gitu. Karena ya itu pasti ada something kan, ada something apa nih? Nah nanti bisa kita ulik-ulik lebih dalam lagi nih dari Pak Dhani. Apa sih? Ya udah langsung aja Pak. Kan tadi Bapak bilang, kalau saya sales marketing itu udahlah, udah cukup lah, dan juga kayaknya udah gimana gitu ya. Kalau yang bus ini Pak, dan pasti dari sejak 2015 setelah keterima itu sampai sekarang kan berarti udah 6 tahun ya. Iya. Udah cukup lama juga. Iya. Kenapa tuh Pak mau gitu loh? Core-nya itu karena ya itu tadi, ini keren loh Yutan, kalau kamu bisa sampai bisa jadi bus TTC itu keren. Apa ngejar kerennya atau gimana tuh Pak kalau boleh share? Pertama yang saya lihat itu adalah ya tentu kita melihat kan benefitnya kan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, benefitnya adalah dari segi kesehatan itu terjamin dan itu compare dengan yang pekerja yang lain yang seperti kamu bilang di bank atau di sektor non-banking and financial services itu tertinggi lah. Mungkin yang tertinggi pertama adalah provinsial, yang transit di provinsial, ya kan. Tapi yang kedua yaitu di TTC. Dan yang kedua itu ada untuk jaminan hari tua pensiun. Jadi kalau in terms of salary betul, ya kan, itu pasti compare dengan yang yang tadi kamu sebutkan itu ada lebih tinggi gitu. Tetapi kita juga potongannya lebih tinggi karena potongannya itu dialokasikan untuk pensiun. Gitu. Jadi kita di divisi kebanyakan orang bekerja misalnya
untuk dapetin full pension itu 30 tahun. Tapi ketika kayak saya kan nggak lagi muda ketika diterima di TTC. Dia ada age factor. Jadi age plus length of service sama dengan 60. Nah, itu ada hitungannya lagi. Ya kan? Dan kita di sana wajib mengumpulkan 4 base year. 4 base year itu adalah 4 tahun gaji tertinggi. Enggak di consecutive years, tetapi yang 4 terbaik saja yang dihitung untuk penghitungan pensiun. Nah, untuk penghitungan pensiunnya gimana, itu saya belum memasuki usia pensiun. Jadi saya belum ikut seminarnya. Kalau udah memasuki ikut seminarnya, baru saya bisa jelaskan. Gitu. Kira-kira itu. Dan ada juga ya yang kan transit union ini ada serikat pekerjanya, union kan, ya kan. Dan di union itu anak ini kalau berprestasi bisa mendapatkan scholarship. Enggak begitu tinggi, tetapi ada lah scholarshipnya. Saya suka baca, saya kan dikirimin buku union kan, itu majalah gitu ke rumah gitu, suka lihat yang ini dapat segini. Dan union kita tidak hanya melulu se-Kanada, jadi kita tergabung dalam ATU ya, Amalgamated Transit Union, itu gabungan antara USA sama Kanada. Kira-kira. Pak, saya mau nanya nih ya, sedikit nih ya. Ini berkaitan dengan tadi ya, bahwa ketika Pak Dhani itu berpindah profesi, ini kan sesuatu yang bertolak belakang dari sales ke transit operator ya. Nah ini apakah ketika dalam proses hiring itu mereka consider gitu, melihat bahwa ini orang belum pernah punya pengalaman sama sekali menyetir gitu public transport gitu. Nah itu dikonsider nggak ya sama mereka gitu? Mereka nggak lihat itu ya. Sebabnya waktu kita dalam satu batch gitu, ada 14 orang. Terus sebelum memulai training di hari pertama itu, mereka menyuruh kita perkenalin diri, nama, terus pekerjaan sebelumnya sebagai apa, terus kenapa gitu, sama gitu. Bahkan ada yang nggak dikira-kira ya, dia ada ahli lingkungan, environment, pendidikannya S3, ya kan, gitu. Terus karena sesuatu dan lain hal, ini apa nih, dia nggak puas di situ, terus dia apply ke TTC dan diterima gitu. Saya juga heran gitu loh. Terus ada lawyer gitu. Ya ada lawyer gitu. Lawyer. Ya, terlepas dia dari laku atau nggak laku law firm-nya, ya profesinya gimana. Cuman ada gitu loh, iya kan. Terus ada yang dia pernah kerja di perusahaan ini apa nih kayak retail gitu, dan pangkatnya cukup bagus sebagai store manager, terus sales manager di retail tersebut. Jadi beragam-ragam ini apa nih latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan sebelumnya. Terus dari berbagai ras juga gitu. Jadi nggak perlu harus ada background kita sudah punya jam terbang nyetir public transport berapa lama gitu ya? Enggak. Jadi saya pun seandainya minat pun bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Yang penting kamu punya SIM dulu, SIM-nya G. Atau siutan perempuan pun kalau mau apply jadi operator juga bisa ya? Ada, orang Indonesia pun ada cewek yang itu, yang yang nyetir gitu. Namanya bukan Yutan ya Pak? Aduh. Bukan. Tetapi Y juga depannya Y. Wow. Menarik ya. Iya, jadi nggak diskriminasi dalam gender gitu loh. Cewek juga ada gitu loh. Malah lebih jago gitu loh. Dan ketika dia bawa mobil pribadinya, wah cepatnya minta ampun. Karena biasa bawa yang 40 feet, ini bawa yang 2 meteran. Ya, menarik. Mungkin juga info buat teman-teman yang masih di Indonesia ya. Ini kan saya bikin seri ini udah interview beberapa orang Pak.
dari berbagai profesi. Dan menariknya itu ya yang saya bisa kemudian lihat ya, memang kita kalau kita bilang di Kanada lah ya secara general itu menarik banget untuk urusan profesi. Kalau soal umur itu kita semua udah pada tahu ya, itu memang beda banget di Indo. Kalau udah umur 40, apalagi 50, kalau sampai mau ganti profesi, atau kalau katakan amit-amit dipecat atau apa, itu kalau mau dapat pekerjaan baru atau mau banting setir, itu sulit banget. Karena lamaran harus cantumin umur berapa. Jadi katanya kalau udah tua, siapa lagi mau hire. Sedangkan kita di sini ini, dengan background orang yang sudah macam-macam, either dia di tanah airnya, masing-masing udah profesinya apa, background pendidikan apa, sampai di sini tuh, kayaknya peluang terbuka lebar. Kamu nggak akan ada yang judge kamu gitu loh ya. Tadi Bapak share tadi itu kan, dia mau lawyer, terus kemudian banting setir, menjadi bus driver atau subway driver, bisa aja gitu, bisa aja. Dan aku jadi menarik gitu. Jadi itu mungkin benefit kita yang tinggal di sini, walaupun usia mungkin sudah nggak muda, kita tetap bisa compete ya, tetap masih bisa cari peluang-peluang yang lain. Menarik banget, menarik. Ada orang Indonesia juga bukan hanya bus driver saja, di divisi ada bagian mekanik, terus ada yang kalau kamu tahu kalau kita tap kartu kita yang gate-nya itu dia memperbaiki gate yang rusak seperti itu. Iya. Ada. Atau yang di counter kali ya Pak, kalau di subway kan ada yang kayak jaga di rumah-rumah. Oh iya, iya, ada. Itu namanya boot collector gitu. Tapi sekarang mereka nggak jualan karcis lagi di situ. Mereka hanya fungsinya mengawasi aja, terus fungsinya lebih ke customer service. Kalau misalnya orang nanya, oh ini kalau saya mau ke utara lewat mana ya? Ini apa? Train yang mana, yang kiri atau yang kanan? Oke, jadi informasi aja ya, lebih ke arah informasi. Iya. Oke. Nah ini terus lagi saya mau tanya nih berkaitan dengan menyetir bis ini. Jadi selama dalam proses rekrutmen ketika sudah diterima itu ada proses di training dulu nggak? Kurang lebih berapa lama untuk nyetir itu? Ada. Itu dari saya masuk ke 23 Maret 2015 itu ditambah 25 hari aja. 25 hari kerja ya tentunya, tidak termasuk Sabtu Minggu atau statutory holiday. Ya. Itu SIM saya sebelumnya adalah Fuji. Ya, saya megang Fuji berarti udah 5 tahun gitu, ya kan? Nah, saya di training dulu sama instruktur trainer dari TVC sendiri. Dan tahukah pelajaran pertama di waktu training apa kira-kira? Coba kamu. Coba. Ini training praktek atau tertulis nih? Langsung praktek dong. Iya. Aku tahu. Apa? Karena tadi kayaknya Bapak udah mention. Pasti bagaimana cara kita greeting penumpang? Oh, bukan. Pelajaran pertama adalah belok. Oh, belok. Sebab kan itu 40 feet yang kita bawa gitu. Betul. Kalau ya, ini begitu menarik kan. Sebabnya kan kalau mobil kita bisa lihat kaca, terus rear view, kaca kiri kanan kan, gitu. Kita bisa begini kan, check blind spot. Tapi kalau bus nggak bisa. Mirrors are your best friend, yang left right-nya itu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau belok ke kiri, ya kita tuh lurusin dulu gitu, ya kan? Baru belok gitu. Pokoknya jangan nyentuh curb gitu loh. Terus kalau mau belok kanan, kan tahu kan kita kalau mau belok kanan kan orang suka berdiri aja gitu, ya kan? Nah, terus ada yang kotak untuk ini koran gratis, seperti itu. Terus hydropole, ya telepon pole gitu. Jadi kita kayak make alternate gitu, dibelokin dulu ke sini supaya kita ngambil sudutnya banyak gitu. Dan ancang-ancang ya, ada ancang-ancang ya Pak? Ada ancang-ancang dan itu harus ngambil jalan orang yang nanti kita tuju gitu. Sebabnya kita nggak bisa satu line itu nggak bisa karena ini 40 feet. Dan itu saya juga udah pernah bawa yang bus gandengan 80 feet. Jadi itu bus gandengan itu kan ada tiga sumbu roda kan, roda depan, roda tengah, sama roda belakang. Jadi yang pivot point-nya itu adalah roda tengah. Ketika roda tengah udah ngelewatin curb, berarti udah lewat semuanya. Jadi pelajaran pertama adalah belok.
Oh, yang paling sulit Oke, juga oke. ini ya. Bapak Ya, kagok nggak, Pak? paling sulit. Kagok nggak waktu pertama kali? Pertama kagok. Tapi Oke. setelah selama 25 hari ya gitu, dan kita udah biasa gitu. Nah, Dan pertanyaan. ya, Waktu lagi latihan itu bawa penumpang beneran nggak atau kosong? waktu itu cuman ada 2 orang, yaitu teman kita, ya kan, sesama trainee juga, sama instrukturnya. Oh. Ya, hari pertama sampai hari ke-7 itu dia ngasih instruksi gitu. Oh, ini harus turn left, turn right gitu. Tetapi setelah yang hari ke-8 dan seterusnya sampai hari ke-25, dia nggak tetap ngasih instruksi turn left, turn right, tapi nggak ngasih tahu tekniknya, bagaimana nih belok ke kanan atau ke kirinya gitu, ancang-ancangnya. Jadi kita harus punya ini judgement sendiri gitu loh, ya kan? Dan itu kita di trainingnya adalah pertama air brake, rem angin, ya kan? Terus pas udah gitu kita di training kambu, ya. Terus kita ada ujian praktek. Jadi ujian praktek seperti kita MTO test waktu kita bawa mobil gitu. Itu kalau misalnya kita fail, itu hit the curve gitu, itu kita fail gitu loh. Kita langsung di-outin itu walaupun udah keterima di situ, langsung di-outin pas training. Harus reapply lagi within 1 year. Itu ada gitu loh. Ya kan? Waduh. Iya. Itu hari Nyesek ke-16. banget ya. Iya, itu hari ke-16. Disebutnya itu day 16 ya. Kalau udah day 16, wah, itu adu kenceng-kencengan berdoa. Iya. Terus yang terakhir day 25 itu adalah kita training udah sambil bawa penumpang, dibilangnya revenue service. Kita harus good morning sir, good morning madam, terus ketika kita tahu opa bawa stroller gitu atau walker gitu ya, kita harus turunin itunya busnya supaya leveling antara curb sama bus gitu. Terus kalau misalnya si opanya ketakutan, kita harus deploy the RAM gitu loh. Itu how to greet the customer, how to give customer service excellence gitu. Nah, di hari ke-25 itu kita lulus, kita dapat badge dari TTC gitu yang dipakai di Shopee gitu. Kayak baretnya lah gitu. Iya. Waktu yang di hari ke-25 itu, waktu yang dari ke-25 itu masih training, tapi udah bawa penumpang berarti ya? Udah bawa penumpang, harus masukin duit atau ngetap gitu. Nah itu penumpangnya tahu nggak bahwa drivernya itu masih trainee? Penumpangnya kira-kira nggak tahu gitu loh Kak, karena itunya instrukturnya nggak di sampingnya. Dia duduk sebagai penumpang juga di bangku belakang yang bukan dia nyatet kayak hit the curve itu berapa kesalahan kita gitu kalau kita nggak greet customer gitu. Soalnya kalau tahu kayaknya penumpangnya pada berdoa semua tuh Pak. Betul. Penumpangnya nggak tahu gitu. Kita juga kita juga nggak pakai tulisannya trainee gitu loh, nggak pakai yang kayak reflektor jaket gitu loh. Iya. Tapi kita udah pakai dasi, pakai baju tangan panjang, celana panjang gitu. Ini Pak Dhani seumur-umur dari di Indonesia belum pernah ya nyetir bus sebelumnya, belum pernah ya sama sekali ya? Belum pernah. Nggak pernah ya? Jadi dari nol benar-benar ya? Dari nol gitu. Iya. Di sini. Menarik. Demi hidup lah gitu loh. Terus kalau Bapak inget kejadian 5-6 tahun yang lalu itu, waktu itu, kalau bisa ngomong ke diri sendiri, sebenarnya itu doable gitu ya Pak. Ya itu nggak pernah punya pengalaman drive bus segede gitu. Kalau saya jadi mikir kan, katakanlah tadi awal saya tertarik, wah ya nih, kayaknya aku boleh nih jadi. Terus begitu dengar begini ada ujian, karena waktu ujian pertama belok segala macam itu kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah kalau Bapak look back 6 tahun lalu itu, ngomong ke diri sendiri sekarang, bisa, doable kok gitu. Jangan takut, yang penting waktu lagi di training ya diperhatikan apa yang diajarin sama instrukturnya. Gitu nggak sih Pak? Ya betul. Pertama kali kalau kita nengok ke belakang, wah cepat ya waktu berlalu udah 6 tahun ya. Itu pertama-tama pasti saya bersyukur dong sama Tuhan gitu. Udah
bekerja di sektor yang ini. Kedua, ya, oh iya, setiap orang itu pasti bisa, gitu. Asal jangan meleng, ya, fokus, intinya fokus, fokus dan fokus, gitu. Terus konsentrasi, gitu. Jadi kalau misalnya lagi training atau apa, ya konsentrasi nih, ini nih, ya, yang apa titik poinnya di mana nih, yang menjadi penilaian, gitu. Jadi itu sangat dipentingkan, gitu, fokus sama konsentrasi. Semua orang bisa melakukan ini. Apalagi kalau di Jakarta ya, kan intinya kalau kita nyetir itu harus bisa ngepas jalan. Nah, bus intinya juga bisa ngepas jalan, yaitu uh, yang mirrornya itu adalah titik terluar, kiri kanan titik terluar. Mirror tuh nggak boleh clip the mirror dengan ini ya, hydropole. Itu kalau clip itu pelanggaran tuh, berat tuh, bisa diskorsing tuh. Jadi bisa gitu. Bisa ya. Bisa. Tetap kayaknya saya masih deg-degan. Iya. Karena ingat pengalaman ujian Ji aja aku udah stresnya setengah mati. Jadi waktu lulus itu senangnya melebihi waktu lulus kuliah. Ya, ujian skripsi itu leganya lebih dari itu. Jadi aku kebayang tuh kalau aku sampai bisa lulus bawa bus mungkin juga wah. No wonder ya Win, setelah kita denger gini no wonder ya. Maksudnya kenapa orang ya karena memang benefitnya bagus, segala bagus, tapi masuknya pun juga susah. Betul. Jadi ada kebanggaan sendiri. Iya. Pak Dhani boleh tahu itu jadi ketika dalam proses rekrutmen itu kurang lebih persaingannya tuh dari misalkan nih satu batch gitu ya, misalkan satu batch 50 orang sampai akhirnya kepilih tuh totalnya misalnya jadi 10 orang gitu. Prosesnya tuh meruncing gitu nggak sih Pak? Orangnya berkurang terus gitu nggak? Waktu hari pertama itu HRD-nya datang ke kita cewek gitu ya, dia bilang congratulations you are selected among 15,000. Gitu. Ya, jadi tuh kalau direkrut tuh jadi 15,000 yang apply, yang keambil, yang hadir gitu beberapa bulan kan gitu, nggak lantas brok gitu ya kan, cuma 700 orang. Bayangin itu seperberapanya gitu. Wow. Iya. Itu 700 yang ke-hire semua kiranya? 700 yang ke-hire. Mungkin dari 700 itu kan ada pas udah ikut hari ke-25 gitu. Ada juga orang yang udah lulus di hari ke-25 pas udah mulai kan, wah, it's not the job for me gitu. Ya kan? Dan dia resign sendiri. Tapi ya dia buang waktu gitu loh. Iya. Ya kan? Iya Yul, itu tuh Yul. Dari 15.700 doang yang kepilih Yul. Iya. Gak gampang Yul masuknya juga Yul. Terus saya mau tambahin gitu ya, waktu training hari pertama kan itu kan pelajarannya belok kan, langsung tuh, ya kan. Hari kedua, oke, now let's go to downtown. Nyeter bus langsung di downtown. Bisa bayangin. Di situ ada street car, di situ ada sepeda, di situ ada pedestrian, di situ ada mobil gede kan, supaya mobil distribusi kan gitu, yang terpanjang gitu kan, parkir di situ. Aduh, kamu harus belok, harus itu lingkarnya gede gitu. Betul. Iya. Waduh, jantungan itu nyetir di dalam, tapi sekarang sih udah bisa. Iya. Iya, mungkin buat teman-teman di Indonesia ya yang belum tahu gitu ya, bahwa kalau di Toronto ini kalau kita nyetir di downtown atau di tengah kotanya ya, itu kurang lebih kayak misalkan di daerah Sudirmannya gitu atau di daerah Gajah Madanya ya. Itu tuh jalannya mungkin nggak selebar malah jalan-jalan di Jakarta protokoler. Malah jalannya lebih kecil, tapi selain jalannya udah lebih kecil, itu nanti ada tram yang lewat. Belum ada orang jalan kaki, belum ada orang naik sepeda. Jadi itu harus sangat hati-hati. Dan yang kedua, pengalaman gue sendiri nih, kalau lagi nyetir di downtown, itu signal GPS hilang-hilang melulu. Jadi gue sering nyasar-nyasar juga lagi. Jadi pusing banget nyetir di downtown Toronto itu, bener. Karena banyak gedung tinggi, jadi signal hilang-hilang. Sama di sini ini kan pejalan kaki atau yang naik sepeda itu lebih jadi rajanya jalanan. Dihormati. Yang mobil harus respect gitu, harus respect. Jadi ya kebayanglah. Terus salah belok kan banyak yang di sini nggak boleh belok kiri atau nggak boleh belok kanan. Jadi kalau udah kelewat muter lah, itu udah jauh gitu. Betul. Itu hari kedua pakai 40 feet. Iya. Bukan mobil 2 meteran atau 3 meteran. Betul. Iya.
Oke, Pak. Waktu lagi di training ini udah dibayar belum sih, Pak? Ngomong-ngomong. Oh, udah ya. Tapi saya lupa lagi rate-nya berapa. Cuman kan kalau training itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 gitu. Jadi dibayarnya 6 jam aja gitu loh. Ya kan? Tapi tetap dibayar. Oke. Iya, nah ini yang menarik nih Pak ya. Kan dari tadi nih kita dengar ceritanya tuh, wah bagaimana perjuangan sampai akhirnya dapet gitu dan proses trainingnya yang kurang lebih cukup berat. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak ya. Kan kalau kita secara logikanya sebagai orang awam yang lihat bahwa kerja jadi bus driver itu kan harus kerja malam. Nah kalau malam nanti ada penumpangnya yang cukup scary gitu ngelihat penampilannya. Nah ada dukanya nggak sih Pak bahwa ngeliat, aduh ini ada penumpangnya yang rese, ada penumpangnya yang serem, ada penumpangnya yang ngeyel gitu. Bagaimana kita harus hadepinnya? Nah boleh share nggak Pak ceritanya nih? Karena biar fair nih, biar kelihatan juga ada suka dan dukanya juga gitu ya. Saya beberapa kali kerja malam ya, lagi juniority masih rendah lah gitu, masih rookie gitu, ya kan. Dan itu ke downtown Toronto, itu melewati Yonge and Dundas Square kira-kira setengah 3 pagi. Saya menuju, jadi northbound ya, dari arah southbound menuju northbound di Yonge and Dundas. Ada orang nuntun sepeda. Sepedanya bukan sepeda jelek, sepeda karbon gitu, yang kayak Lance Armstrong bawa. Terus dia ketok-ketok aja. Sir, I don't have money. Can I get in? Bayangin, sepeda harga 5.000 dia tidak punya duit $3 untuk bayar itu. Oke lah, saya kasih naik gitu loh. Karena ya udahlah, mungkin dia broke atau apa, ya udah gitu. Jadi saya kasih naik. Banyak penumpang yang seperti kayak begitu gitu. Ya. Terus saya juga pernah gitu ya, waktu itu ada anak seumuran anak saya lah, 15 tahun, mau gedok-gedok kaca. Open the door, open the F door, pakai F word lagi, seperti gitu. Kan itu nggak saya bukain, karena itu bukan service stop. Ya. Jadi service stopnya misalnya maju lagi dari tempat saya duduk ini, kira-kira 5 meteran gitu kan. Karena kita kan kalau di sini kan nggak bisa kalau nggak di service stop kan. Gitu. Terus dia masuk ke tempat saya, dia bawa botol air mineral itu, saya disiram gitu loh. Dan ketika itu saya kan langsung kontak radio supervisor saya, dan ada polisi datang. Pertanyaan polisi cuma 2, anybody get hurt, anything damage? Nggak ada. Polisi udah tinggalin saya, karena nggak ada yang bisa dibuat report kan. Tadi saya cuma basah doang. Gitu. Basah nggak bisa dibilang hurt gitu. Terus kalau misalnya dia nyambit kaca bus pecah, baru damage. Udah, itu aja sih. Kalau sampai someone spitting, someone hitting gitu, enggak seperti itu. Karena itu semua tergantung kita cara bawanya gimana. Berarti so far belum ada sampai cerita yang lebih menyeramkan dari yang sudah Bapak ceritain tadi itu ya? Belum. Jangan. Ya. Iya. Jangan. Bagaimana kalau dengan weather, Pak? Kan kita juga tahu lah di Toronto nih weathernya kan kadang-kadang harsh juga ya. Jadi kadang-kadang lagi misalkan snowstorm dan harus bawa bus gitu. Itu challenging juga nggak tuh? Oh iya. Pernah saya bawa bus yang 80 feet gitu. Lagi up the hill gitu ya. Kalau dia tuh kalau gearnya itu cuma ada N, D, drive sama R gitu. Reverse. Nah, kalau reverse. Kalau misalnya D, dia mulai dari langsung gigi 6. Nah, kalau naik itu kita pakai low gear, sama turun juga pakai kita low gear gitu. Jangan pakai high gear. Jadi saya turunin sampai 3. Jadi supaya ada ngerem sedikit. Ya itu kita diajarinnya gitu. Jangan pakai rem. Rem bisa aja skid gitu loh. Dan kalau skid nanti belakangnya itu tailnya itu bisa swing mobil lain, kita jadi problem juga. Jadi naik turun pakai low gear gitu. Oh ya, saya juga mau bilang untuk yang pengemudi ya di Toronto, kalau di belakang bus suka ada tulisan yield.
terus trench-nya CD gitu. Nah, maksudnya ketika bus itu kasih left signal ke kiri, harap dikasih gitu. Dahulukanlah bus gitu, dahulukanlah public transit gitu. Pernah waktu itu saya lagi ngambil penumpang di bus bay, untung saya belum belum masuk gigi, belum narik gitu ya. Ada cewek ibu-ibu gitu loh. Jadi cut off my lane gitu loh. Maunya masuk ke tempat apartemen atau kondonya dia gitu loh. Tetapi mungkin dia pikir ini udah lewat gitu. Ternyata kena gitu loh. Nah, kalau cut off the lane itu ya itu udah salah. Cut off the lane di CCTV itu dapat 2 demerit point ya, dan denda $125. Jadi rugi kalian kalau misalnya cut off the lane di itu public transport. Public transport manapun di North America ini ada tulisannya year, artinya berilah jalan. Yang itu aja sih, yang yang saya bisa dikategorikan accident gitu. Tapi sebenarnya bukan dari sayanya, dari orang-orang nggak sabar. Suka kan lihat kan kalau itu kan orang cut off the lane gitu. Itu hati-hati gitu. Ya kan? Lebih baik sabar, tunggu dia sampai onload penumpang, baru kita jalan gitu. Atau enggak, kalau mau dahuluin kencang sekalian. Thank you nih Pak infonya. Karena saya pernah jangan cut off kesabaran juga. Iya, jangan cut off the lane. Yang saya pernah ngalamin itu kan bus karena dia panjang, jadi tuh saya tuh sudah agak dibuntutnya gitu loh Pak. Begitu dia kasih link, jadi kan bingung tuh. Saya mesti mendingan seperti kalau saya sih ambil keputusannya seperti Pak Dani bilang, kebut aja langsung sekalian karena udah nanggung gitu loh. Karena kalau saya stop kan, saya bakal kena dia punya buntut juga kan. Jadi langsung saya ini aja walaupun berpapasan ketika saya udah di belakang, dia baru pas nyalain mau ke kanan gitu. Bus biar bagaimanapun akan selalu lama di kanan gitu karena nature busnya itu di kanan. Dia nggak bakal di tengah kecuali kalau misalnya ada emergency car gitu kayak polisi atau firefighter, dia harus kasih sign dulu ke kiri, minta jalan, tapi harus balik lagi ke kanan. Karena kalau tiba-tiba penumpang stop, dia harus bisa berhenti di kanan, bukan dari tengah langsung ke kanan. Satu lagi saya mau confirm nih Pak, nih karena saya cuma dengar katanya, saya sendiri belum pernah ngalamin. Katanya memang boleh ya, khususnya buat cewek-cewek nih kalau naik bus, apalagi udah di atas jam 9 malam kalau nggak salah aturannya. Jadi kalau misalnya bus stopnya mestinya tuh 20 meter lagi katakanlah ya, atau 100 meter lagi, tapi kondonya tuh di sini. Dia tuh boleh katanya ting tong suruh biar di stop di depan kondonya. Konon katanya boleh kalau di atas jam 9 malam. Betul, di atas jam 9 gitu. Ya kan call for stop gitu. Jadi biarpun misalnya itu cowok sekalipun gitu ya kan, kalau misalnya sir I want to get off there in front of my apartment, in front of my condo gitu, boleh gitu. Itu kan faktor keselamatan seperti itu. Benar ya, jam 9 malam berarti ya? Jam 9 malam. Oke. Jadi buat teman-teman di sini nih ya, yang masih naik turun bus, kalau sudah kemalaman terus rada-rada serem ya, maksudnya karena no point juga. Jalannya kejauhan nanti mundur lagi. Harus gitu balik lagi. Harus balik lagi dan kalau bus drivernya dia juga harusnya dia tahu juga ada aturan itu dan dia willing, ya itu boleh dimanfaatkan ya cara itu. Betul. Dan kalau misalnya itu juga suka ada yang ngaku gitu, misalnya gini, I've got a problem with my knee, I was on surgery gitu. Dia mau turun misalnya gitu supaya nggak terlalu jauh jalannya ya gitu. Apalagi kalau pas musim dingin pasti ininya sakit kan gitu kan. Gitu. Ya, kasih aja turun gitu. Iya, Pak, ini saya mau nanya sedikit nih mengenai tadi Pak Dani bilang shift-nya itu ya, bahwa karena di TTC itu 24 jam ya. Betul, jadi pembagian shift-nya itu kan ada shift pagi, siang, atau sore, atau malam. Nah, ini Pak Dani dapat jadwalnya kurang lebih gimana tuh? Berapa bulan sekali ganti shift atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk pergantian shift namanya itu sign up. Ya. Jadi sign up itu adalah tiap 6 minggu sekali kita berubah. 6 minggu. Shift-nya gitu.
Dan siapa yang bisa memilih duluan, karena itu adalah union, itu berdasarkan seniority, gitu, ya kan? Jadi ada seniority-nya tuh dibagi 8 kelompok. Gitu. Nah, misalnya dimulai dari hari Rabu, kelompok pertama, hari berikutnya kelompok 2, kelompok 3. Saya ada di kelompok keempat. Seniority saya masih in the middle. Gitu. Ya. Okay. Nah, itu kita bisa milih itu jadwal sisanya kalau udah ada, kan ada off days-nya apa, terus sama jumlah jamnya. Karena jumlah jamnya itu kan kita harus transparan juga di sisi bahwa jumlah jam itu kan dikali dengan rate kita. Gitu. Ya, kan? Jadi hourly ya? Iya, hourly rate. Oke. Nah, ini yang saya mau sedikit concern. Kalau coba misalkan saya dalam posisi yang mau apply sebagai DTC bus driver gitu ya. Kan saya mikirin shift-nya. Nah, ini bagaimana kalau udah terbiasa dengan lagi shift pagi 6 minggu, tiba-tiba di 6 minggu berikutnya shift malam. Itu kan kita harus adjust waktu tidur kita tuh. Itu gimana tuh Pak challenge-nya tuh Pak? Oh iya, jadi pergantian shift itu per 6 minggu kan. Nah, hari pertama kerja adalah hari Minggu di TTC. Jadi bukan hari Senin. Jadi setiap pergantian shift adalah hari Minggu. Nah, itu kalau misalnya pagi gitu ya, terus kita berubah jadi malam gitu. Dia pas kita sign up, wah ini hari berikutnya atau shift berikutnya ini kurang dari 8 jam, itu bakalan nggak dikabulkan. Jadi kalau untuk memulai yang shift baru itu harus minimum 8 jam or more gitu. Jadi ketika kamu dapat shift baru itu kurang dari 8 jam gitu, antara waktu selesai kamu sama waktu mulai lagi yang shift yang baru, itu kamu nggak boleh. Harus minimum 8 jam. Misalnya supaya ada waktu istirahatnya lah. Supaya ada waktu istirahat. Karena itu ada juga di Undang-Undang Ontario Highway Traffic Act. Jadi orang harus ada tidurnya, istirahatnya, yang komersial untuk komersial vehicle itu minimum 8 jam. Gitu. Kalau misalnya kamu kelar untuk misalnya sore itunya biasa sih malam jam 4 AM gitu. Tiba-tiba kamu mau memulai lagi jam 6, itu kan selisihnya 2 jam kan, 6 AM. Nggak boleh. Itu harus tambah 8 jam. Minimum jam 12 PM atau enggak jam 1 terusnya. Nah, Pak Dhani sendiri ada problem nggak adaptasi dengan tidurnya tuh? Kalau lagi shift malam harus tidurnya di siang hari gitu. Waktu itu ada problem, tapi semua itu bisa dijalanin, dan waktu information session juga udah dikasih tahu bagaimana adapt dengan new environment, new working hours, sleeping hours kayak gitu dikasih tahu. Gitu. Nah, nanya lagi nih Pak, satu trip itu berapa jam? Gini, ketika kita dapat nih misalnya semua kerja yang behind the wheels nyetir itu 8 jam. Tapi misalnya itu suka dibagi, namanya split shift. Misalnya kita taruhlah mulai jam 6 ya, 6 AM. Ya. Kita split pertama 4 jam, berarti jam 10 selesai. Udah, habis itu get off the bus, mulai lagi. Kalau itu ada yang cepat 1 jam breaknya, ada 2, 3, paling lama 4 gitu. Berarti mulai lagi jam 2 sampai 2 tambah 4 sampai 6 lagi, 6 PM. Jadi selalu 4 jam. Iya, 4 jam nyetir, 4 jam misalnya off the bus, 4 jam lagi nyetir yang kedua. Jadi antara itu ya, antara selisih itu, saya biasa suka pulang. Saya makan di rumah. Saya tidur siang dulu. Baru nanti pas sudah mau nyetir lagi jam 2, seger lagi. Iya. Kerja di mana yang bisa gitu? Iya. Saya tanya itu karena ya saya pikir begitu. Kalau orang kantoran kan dia bisa either bawa makanan dari rumah atau dia makan dibeli gitu ya. Terus ada kantornya dia makan. Nah kalau supir ini makan di mana kan saya pikirnya gitu. Sama 4 jam itu kalau bisa, kalau mau pipis pun ditahan lah Pak ya. Berarti ya 4 jam lagi nyetir shift pertama itu. Gini, shift pertama kan misalnya kita kan udah pernah naik dari Better Station belum? Kurang lebih.
Better Station sampai yang ada McDonald di Better. Misalnya taruhlah ya satu satu tengah trip itu adalah misalnya dari Better Station McDonald sampai Better lagi satu trip. Kalau setengah trip berarti dari Better sampai McDonald itu kita pas udah sampai itu biasanya kita ada waktu break. Waktu break itu nggak lama, 10 sampai 15 menitan, tergantung apa sistemnya gimana. Nah di situ kalau misalnya kita mau ke McD gitu, mau minum atau apa gitu ya sendiri ya, gitu. Kita bisa ke toiletnya gitu, nggak ditahan-tahan juga. Bahkan kalau misalnya ada supir yang mempunyai kayak gallbladder gitu, dia ketika ada timis itu atau yang apa gitu ya, dia bisa bilang, oh I would like to go to toilet. Itu it's very human lah gitu. Apalagi ketika supirnya udah nggak lagi muda gitu ya kan, mungkin ada penyakit apa, dia harus bisa ke toilet gitu. Oke. Ini yang saya mau tanya sedikit nih Pak ya. Saya tuh sebenarnya cukup salut ya dengan ketika saya pindah ke Toronto ini ya, bahwa sini itu ketepatan waktu itu bisa benar-benar cukup bagus gitu ya. Ketika saya lihat di Google Map, oh nih bis nomor sekian bentar lagi datang nih jam sekian. Itu bener loh, kurang lebih 1 atau 2 menit aja paling telatnya gitu loh. Itu datang, itu gimana sih Pak? Si bus driver itu bisa sampai memanage waktunya bisa sampai cukup akurat gitu loh. Oh, di dalam busnya itu ada radio gitu, ada kayak tablet juga gitu ya. Itu ada posisi bus kita, posisi bus di depan kita, sama posisi bus di belakang kita. Itu yang disebut headway, selang atau jarak antara, interval gitu. Dan kita mempunyai waybill. Jadi kita misalnya harus mencapai di poin A itu misalnya jam 10.00 misalnya. Tapi kita mencapai di poin A itu 9.56. Kan ada selisih waktu 4 menit. Nah, kita itu biasa nunggu di bus stop gitu. Tunggu ini apa sampai leave on my time gitu. Sebab kadang gini loh. Ketika misalnya kamu lagi ngejar-ngejar bus gitu. Tahu itu jam 10 gitu. Datang 9.59. Boleh dong kamu datang 9.59. Tiba-tiba busnya udah lewat gitu loh. Kamu kan miss kan. Mungkin nanti bisa telat ke tempat kerjaan kamu karena kan kamu udah harus ngatur waktu lagi kan. Nah, bus yang berikutnya datang 10.05. Tentu kan kamu telat kan misalnya ke kerjaan kan. Gitu. Dan nggak fair kan kalau ini saya kecepatan tiba-tiba saya jalan gitu. Ya kan? Gitu. Itu ada. Atau misalnya harusnya nyampe 10.00 itu Bapak masih jadinya pelan-pelan aja kali ya, santai. Iya, pelan-pelan aja. Iya. Kalau udah ada di bus stop itu ya berhenti dulu, kasih lampu hazard gitu supaya orang lain nggak ngikutin di belakangnya. Kadang kalau nggak ngasih lampu hazard gitu, orang lain queue di belakangnya. Gitu. Iya, betul. Ada, jadi ada monitornya, ada waybill-nya. Jadi sampai di titik itu jam berapanya kita. Iya. Ada GPS-nya kok di dalam bus itu. Nah, aku ada penasaran nih. Aku waktu awal-awal kan, waktu di Halifax kan juga naik turun bus, belum punya mobil waktu itu. Nah, yang aku suka bayang-bayangin gimana lah ya supir ini bisa tahu. Jadi kan kalau kira-kira udah mau nyampe kita punya bus stop kan kita either tarik bel atau pencet bel. Jadi kan ting-tung gitulah. Nah, itu ya sebagai supir berarti kan harus pendengaran, konsentrasi, dengar ada bunyi itu atau mungkin ada monitor, oh ada yang pencet nih. Jadi tinggal lihat. Karena kalau aku seolah-olahkan aku supirnya ya, kan bisa aja ada penumpang tintong terus aku karena lagi ngelamun atau apa ya, aku lurus aja terus gitu. Nah, sedangkan sebagai yang realnya itu gimana sih? Apa di depan ada monitornya, ada kelihatan atau memang harus selalu ini harus konsentrasi gitu loh. Ya, itu ada dua ya, ada dua. Pertama yang tulisannya call requested kan, monitornya. Jadi setiap penumpang bisa ngeliat gitu. Terus yang kedua adalah di dashboardnya dia ada call stopnya nyala, bukan hanya blinking aja langsung on gitu loh.
blinking kan kedap-kedip kan. Gitu. Nah, itu berarti sambil itu, oh ini ada yang orang mau stop nih. Jadi next bus stop itu harus berhenti. Jadi bukan hanya ngelihat aja visual, jadi audio juga ada ting gitu kan bunyi kan. Jadi supir itu dituntut multitasking. Multitasking itu pertama kan sambil nyetir, sambil dia harus scan kiri kanan kan, gitu. Kalau ada misalnya penumpang tiba-tiba jatuh di busnya, gitu, ya kan ada aja kan namanya emergency gitu, accident, gitu. Dan lalu ketika dia buka pintu, kan pasti ada orang bertanya, is this bus going to this? Dibilang gitu. Yeah. Oh, harus jawabnya yes or no kan, gitu. Ya, yes. Terus can I get transfer? Gitu. Terus sir, can you deploy the ramp? Gitu. Nah, itu multitasking. Gitu. Jadi kita harus cepat juga gitu. Itu nggak boleh nyuekin penumpang kan. Mungkin mau info buat teman-teman di Indo, bus di sini nggak ada connect-nya. Iya. Tuh. Jadi di Indonesia kan biasa kita kalau mau berhenti tok tok tek 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 udah pakai koin tuh. Iya, pakai koin. Lompat sambil ada agak-agak terbang gitu. Iya. Kalau lompat kiri dulu. Iya. Di sini tuh sopir tuh masih harus ngurusin ini nggak sih pembayaran Pak atau semua udah harus pakai Presto saat ini? Mereka masih bisa pakai cash ya bayarnya? Ya, jadi kan cash, koin gitu, terus token, terus sama tiket untuk senior sama student tuh harganya sama gitu. Kalau yang udah punya Presto ya di tap. Gitu. Nah, jadi, masuk koin nih Pak, masuk koin. Ini lucu lagi nih, masuk koin kan katakan $3 sekarang kan. Kan masuknya kincing-kincing gini. Emangnya tahu dia beneran masukin $3 atau cuma $2,5 misalnya? Ketahuan nggak sih? Kalau dia masukin koinnya $2 sama $1 kelihatan. Tetapi kalau dia kadang kan suka bawa segenggam begini nih. Brok nih masukin. Udahlah. Langsung aja, oke, thank you. Merem ya. Oke, thank you. Gitu, Kak. Isinya nikel semua gitu ya. Iya. Udah. Yang aku tahu nggak ada kembalian. Bener nggak Pak ya? Nggak ada kembalian memang. Minum dulu ya. Harus uang pas. Iya. Jadi harus jadi kasir juga loh kalau dipikir-pikir dan. Iya, kasir terus ngasih can I get transfer, kasih transfer, nyobain transfer gitu. Wow. Iya, di sini itu apa-apa segala serba praktis, guys. Jadi nggak seperti di Indonesia yang ada connect-nya ya. Sini supir sendiri udah multitasking tuh semua hal tuh. Iya. Single guy can do all. Iya. Nah, ini pengalaman sekali nih Pak, pengen tahu saat mogok ke tengah jalan tuh. Oh iya. Gimana tuh? Atau ya berdasarkan pengalaman. Ya. Kalau mogok atau apa gitu ya, kan yang seperti tadi saya bilang, itu kan ada radio, ya kan, gitu. Nah, kita tinggal pencet aja ya itunya, kayak lambang telepon gitu, itu langsung terhubung dengan supervisor kita yang ngawasin di Bathurst gitu, di downtown. Nah, bilang aja, sir, I got the problem with the bus cannot move, gitu. Kita nggak usah ngasih tahu posisinya juga itu langsung dia bisa track dari GPS. Terus biasanya supervisor akan datang duluan pakai mobil biasa gitu. Kenapa? Oh, I got this. Supervisor coba kita ketik dulu, kalau nggak bisa baru dipanggilin mobil towing. Jadi di tow gitu. Bus juga kadang walaupun kita pagi hari kita tuh harus circle check ya. Circle check itu kita harus kelilingin busnya itu, misalnya ada kaca yang pecah atau apa misal gitu, terus ada yang baret supaya kita nggak disalahin, kita tuh tulis gitu di kertas gitu di waybill kita, terus kita masukin juga input di komputer, kita pakai login kita. Nah terus pas udah gitu kita harus cek rem angin gitu, make sure rem angin itu berfungsi gitu. Ada cara ngecek rem anginnya gitu, kita diajarin waktu itu gitu. Terus baru kita boleh keluar dari pool kita, baru bisa beroperasi gitu. Jadi walaupun sebagai driver pun di sini juga nggak boleh gaptek amat, harus ngerti login ke komputer ya untuk isi data di komputer gitu ya. Iya, loginnya pakai batch number kita ya, terus jurusannya apa gitu, terus ntar di situ kan ada part-partnya, part mana yang rusak kamu harus masukin, terus
ditandain pakai X gitu, ininya komennya apa? Oh, scratches gitu, atau dance gitu, atau stuff gitu. Jadi supaya kita nggak disalahin, itu udah ada sebelum kita naik gitu. Circle check namanya. Iya. Wow, thank you banget Pak untuk sharingnya so far ya. Mungkin untuk penutup lah, ada 1-2 pertanyaan lagi. Salah satunya itu, jadi apa nih Pak, kalau Bapak udah pengalaman 6 tahun ini, yang paling nggak enaknya? Yang paling nggak enaknya, ya kadang kita udah mengerjakan yang terbaik untuk orang gitu, tapi ada aja orang yang ya nggak tahu lah, orang itu mungkin ada gangguan kejiwaan atau apa. Pas turun, bukan say thank you, tetapi malah ngacungin jari tengah gitu loh. Itu ada gitu, ya kan. Aneh bagi. Tapi kita nggak boleh balas lagi kayak gitu, ya kan. Nanti kan kalau misalnya kita di shoot orang gitu ya, pakai video kan, sekarang musim nih di medsos gitu ya kan. Terus nanti kita masuk TV24 itu jadi problem gitu ya kan. Udah aja oke, thank you gitu, udah lewat aja. Jadi pokoknya ketika kita done for the day, kita jangan bawa persoalan itu ke rumah, apalagi ke sini, apalagi sini. Jadi jangan dendam, walaupun saya tahu tuh orangnya tuh tiap hari tuh naik bus yang sama gitu, karena rutenya sama kan. Jadi saya tahu tuh orang tuh di mana naik, di mana turun. Kan bisa aja dendam, kita samperin gitu ya. Tapi buat apa gitu? Udah dan for the day dan juga for the day urusan. Jangan dibawa-bawa gitu. Pokoknya emosi tinggi kayak saya tuh mungkin lebih baik jangan lah gitu ya. Jangan, iya. Lebih baik udah selesai hari itu udah selesai, udah jangan ada apa lah. Udah dendam gitu. Oke. Jangan sering-sering makan sate kambing, Pak. Iya. Darah tinggi. Nah, terus ini aku tanya karena kadang-kadang nih orang kalau tanya kan, misalnya tahu kita profesi orang itu apa gitu, tapi kadang-kadang orang tuh bilang enggak lah, jangan ambil profesi kayak saya lah gitu. Misalnya stressful atau bayarannya nggak gede lah gitu, kamu cari yang lain aja. Nah, kalau Pak Dhani sendiri misalnya ada yang nanya nih ya, Pak Dhani kerjanya di TTC ya, aku juga mau dong. Nah, biasanya apa nih Pak Dhani? Janganlah gitu atau apa? Advice-nya apa ini? Saya justru senang kalau misalnya ada orang Indonesia yang kerja di TTC ya gitu. Malah saya begini loh, coba kamu apply dulu online ttc.ca ya kan. Lalu setelah kamu dapat panggilan pertama information system, kita baru ngomong bagaimana sit for the test-nya. Sebabnya itu kan matematikanya sih dimulai dari yang gampang. Misalnya deret nih 1, 3, 5, 7 titik berapa. Itu kan masih gampang kan. Sampai yang terakhir soal cerita. Terus persamaan. Synonym of like apa? On off kan kayak gitu. Tapi lama-kelamaan tuh vocabnya yang mungkin kita nggak pernah dengar, nggak pernah kita lihat gitu. Ya kan? Nah, itu nggak ada di biar kita cari di Google atau di internet, nggak ada. Tetapi yang terpenting bukan itunya. Yang penting kita bisa motivasi orang bagaimana sih untuk success for the test gitu loh, yang itu. Ya kan? Ya, tes mungkin nggak sama gitu, tetapi ada similarity-nya kan yang di Google atau di internetnya. Kira-kira itu. Nggak ada yang bisa dipelajari, tetapi kita karet dia seperti itu. Ada berapa orang Indonesia yang Pak Dhani kenal kerja di TTC? Kira-kira ada 7 orang lah. Ternyata banyak, weh. Nggak nyangka, iya. Nggak nyangka ya. Ayo kita apply online, Win. Karena apply online-nya belum tentu lulus, Win. Iya, apply online itu masih disaring lagi kan 15.000. Yang kesaring-saring 700 kan. Tapi ini 7 ini nggak semuanya jadi operator kan ya, macam-macam. Yang 4 operator, yang 1 yang betulin gate, yang 1 lagi mekanik, terus yang 1 lagi yaitu kolektor yang dulu jualan tiket gitu, ya kan. Oke, berarti yang Pak Dhani bilang tadi itu, Pak Dhani dalam arti kata lain malah senang kalau ada orang Indo yang mau juga kerja di TTC dan malah mengencourage ya. Dan Pak Dhani tadi bilang daftar aja dulu online, nanti kalau udah terselected, Pak Dhani
sangat welcome kalau mau tanya-tanya, Oh iya, mau iya. di-guide gini, karena sudah ngalamin, Iya. jadi udah banyak tahu nih tips-tipsnya, walaupun ya mungkin berjalannya waktu pasti ada beda-beda dikit, tapi mungkin secara mayoritas tuh rule-nya atau tips-tipsnya tuh masih bisa berlaku, dan untung banget sudah ada Pak Dhani yang pengalaman. Mungkin waktu zamannya Pak Dhani itu meraba-raba sendiri tuh, ya nggak? Iya, iya. Nyari-nyari tahu sendiri Iya, gitu. iya. Nah, itu kan yang saya bilang 7 itu adalah yang tergabung dalam union ya, yang salary-nya on hourly. Tapi ada juga yang kerja di kantoran, cewek gitu loh, bagian accounting. Ceritanya Win. Accounting tuh. Iya. Win. Waktu itu ketemu di gereja sama saya. Ini kamu masih di sini? Iya, dibilang gitu. Oh, saya waktu itu Paskah mau ketemunya di 2018 gitu. Terus pas udah gitu, saya ini kepanggil nih di TTC sebagai apa? Oh, sebagai accounting, dibilang gitu. Oh, kamu apply sendiri atau gimana? Oh, saya pakai pihak ketiga, dibilang gitu. Pakai apa? Agency. Gitu. Ya, terus pas udah gitu, itu Paskah kira-kira April gitu. Agustus ketemu lagi gitu. Saya udah di hire tetap nih, dibilang ini. Wah, gue cepet banget gitu, nggak sampai 1 tahun gitu loh. Iya. Gitu. Wow. Kan encourage juga kan gitu. Betul, ya kan? betul. Gitu. Harus rajin lihat-lihat job online-nya gitu loh. Makanya kalau orang nanya saya, di sini buka lowongan dan supir atau apa gitu. Wah, nggak tahu deh, kamu harus lihat ke ttc.ca. Ini bukan promosi ttc.ca-nya, tetapi kalau ketika kamu ada willing, lihatlah itu rajin-rajin. Gitu. Betul. Iya kan? Gitu. Jangan suruh orang lain liatin gitu. Iya, kitanya harus proaktif. Iya, betul. Iya. Wah, menarik yo nih dengar ceritanya nih. Ya, dan kita seneng ya kalau dengar cerita-cerita kayak gini ya. Betul. Walaupun cuma sekedar teman gitu, tapi kalau karena sama-sama Indonesia, kita dengar ada 7 orang, ada yang bahkan back office-nya gitu tuh aku tuh kayak ikut seneng gitu loh. Sementara di sini tuh kita mau profesinya dari A sampai Z pun status sosial nggak terlalu terpengaruh gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Oh ya, saya mau nambahin juga ya. Ini sebelum saya kerja di TTC itu kan kalau yang untuk bagian training itu saya tahu ya di 1138 Better Street gitu. Nah, itu bagian training. Sekarang udah pindah lagi ke Blue gitu. Setiap kali lewat situ saya selalu bilang sama istri saya, suatu hari saya akan di situ. Gitu. Dan itu ternyata benar. 5 tahun kemudian saya di situ gitu. Coba saya ngomongnya di 1900 Young Street. Itu tempat CEO dan lain-lain. Suatu hari saya di situ. Tapi saya salah tempat. Ngomongnya. Itu yang dinamakan dengan dream vividly. Jadi waktu kita menginginkan sesuatu jangan cuma sekedar ngomong, tapi diniatin, diperjelas visinya. Aku mau ke situ dan bukan sekedar ngomong, ya itu Google cari tahu ya dan take action. Betul. Thank you banget Pak Dhani buat sharingnya. Sebenarnya kita, sebenarnya masih banyak kita pengen tanya-tanya ya, karena jarang-jarang nih kita ketemu orang yang kerjanya spesifik seperti ini dan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Dan teman-teman yang nonton, kalau sampai ada pertanyaan yang kita miss, yang kita nggak tanya, tapi kalian tuh curious gitu ya, taruh di kolom komen. Nanti Pak Dhani mudah-mudahan kalau mampir ke Indo di Toronto, lihat video ini, kalau ada komen pertanyaan yang related, mungkin bisa bantu jawab ya Pak Dhani ya. Baik ya, nanti kalau misalnya kamu udah edit, udah ditayangin, itu aja, kirimin aja linknya. Nanti kan saya bisa cek barangkali ya, kalau ada yang teman nanya atau apa, boleh. Tapi kalau mau nanya kerjaan, make sure sudah keterima, keselected ya. Iya. Jangan pas sebelum apply online kita ngomong gitu, itu terlalu panjang perjalanannya kan. Ini sudah diceritakan kan 1 tahun gitu loh, iya kan. Ini sekarang zaman teknologi, tinggal Google, klik TTC karir, search, tinggal lihat di situ. Oke, thank you banget.
Sekali lagi Pak Dhani ya waktunya, sharingnya, semoga Tuhan berkati dan semoga juga video ini bisa bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini belum apa-apa udah jadi berkat bagi aku sama Darwin udah pastinya. Kita jadi lebih pintar 2% kan sekarang, Win? Jadi lebih tadinya kita respect sama bus-bus driver, sekarang kita makin respect lagi, benar nggak? Iya, terutama benefitnya. Jadi kita jadi lebih siriknya juga jadi lebih naik 2% gitu ya. Iya. Jadi seringlah lihat-lihat lowongan pekerjaan di tv.ie. Oke. Kita lihat tahun depan, Pak. Kita lihat tahun depan kayak si Darwin ini nanti bisa beralih. Iya. Oke. Berarti tunggu setahun lagi dong. Ini sudah 2021. Iya. Oke, thank you teman-teman semua buat kalian. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini. Dan juga komen, like. Kalau ada ide ya, tayangin dong profesi yang ini. Walaupun belum tentu aku berhasil ketemu orang yang punya profesi yang itu, tapi I will hunt them down ya. Pasti ada tuh orang Indo kayak ini kita baru tahu. Ternyata yang kerja di TTC more than 5 people. Kita pikir cuma pada itu, ya kan? Ternyata banyak. Nah, kasih tahu aja di komen gitu ya, dan like dan pencet belnya supaya tidak miss video ini. Benar nggak, Win? Betul, iya. Satu-satunya orang Indonesia yang belum pernah ada di sini yang setahu saya belum pernah aja jadi Prime Minister Kanada, belum ada. One day loh, who knows? One day ya, who knows ya. Oke. Sip kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye.